Oke, kembali lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas soal IPA tentang apakah? Tentang gempa bumi yang ada di lautan, ya. Jadi ini masuknya ke bab litosfer kelas 7 SMP, oke? Kita mulai aja langsung dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Gempa bumi yang mempunyai pusat gempa di lautan dengan kedalaman tertentu berpotensi menyebabkan terjadinya. Nah, jadi gempa bumi itu bisa terjadi di dua tempat ya, bisa di daratan, bisa juga di dalam lautan. Nah, kalau gempa bumi yang mempunyai pusat gempa atau episentrumnya itu di dalam lautan kayak gini, maka menyebabkan terjadi apa? Nah, ketika terjadi gempa di dalam lautan, berarti dataran yang ada di dalam air ini, di dalam air laut ini mengalami retakan. Kemudian airnya masuk ke dalam. Nah, airnya masuk ke dalam, kemudian biasanya retakannya akan menutup kembali sehingga airnya itu akan mengalami gelombang keluar kayak gitu. Nah, ntar baru dia masuk ke daratan. Nah, itu disebut apa? Disebut tsunami ya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi kalau gempa bumi, kalau pusat gempanya itu di lautan, maka berpotensi mengalami tsunami. Kak, ciri-ciri tsunami itu kayak gimana? Nah, ini yang sepengetahuan Kak Sigit ya. Jadi ketika terjadi gempa di dasar laut ini, kan airnya masuk ke dalam celah nih. Ketika dia masuk ke dalam celah, maka air yang ada di pesisir pantai dia akan surut dulu nih. Nah, jadi ketika surut itu sebenarnya bahaya. Jadi kalau misalkan ada orang dia lagi jalan-jalan gitu di pantai, terus habis itu terjadi gempa, terus ngelihat apa nih air di lautnya itu agak surut, nah maka itu tanda-tanda akan terjadi tsunami ya. Jadi mesti menjauh dari bibir pantai kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia masuk airnya masuk ke dalam, kemudian keluar lagi airnya. Nah, itulah terjadi tsunami. Nah, jadi jawabannya adalah tsunami. A ya jawabannya. Oke. Sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.